terdaftar semua ya di Wiki Pajak gitu ya. Paling enggak untuk tugas pertama itu kan kalian sudah submit. Kalau ada yang belum terdaftar, tentu tidak bisa submit gitu ya. Ada kuis-kuis di sana, ya kerjakan saja lah, kerjakan saja. Karena itu akan terekod ya ternyata ya, terekod dan nanti Pak Ragil itu kasih kita data-datanya secara berkala ya. Nah, kemarin sudah dikasih, tapi ngasihnya kan masih data semua mahasiswa ya, harus saya filter lagi. Nah, daripada saya filter dulu, saya tanya dulu lah ke kalian. Karena saya percaya kalian kan. Ya sudah, kalau kalian bilang, enggak Pak, kita sudah terdaftar semua di Wiki Pajak. Ya berarti aman ya, paling enggak kalau saya ditanya nanti gitu ya, misalnya saya ngasih nilai aktivitas bagus, maksimal gitu ya, kemudian di-challenge sama Pak Ragil, Anda kan mahasiswa ini nggak ada di Wiki Pajak, kenapa dikasih aktivitas nih? Ya, kalau seperti itu kan jadi presiden nggak baik juga ya buat kita semua. Jadi kita sama-sama lah ya, kalau memang kalian, syaratnya kan sebetulnya nggak begitu susah ya, aktif di Wiki Pajak aja gitu. Lakukan apa yang harus dilakukan di sana, ya sudah berarti saya akan berikan nilai kalian aktivitas di sana semaksimal mungkin kan seperti itu. Cuman tolong dibantu saya juga ya, jangan sampai saya kasih nilai bagus aktivitasnya, tapi kalian nggak ada di sana atau nggak aktif di sana ya, waduh, kan jadi nggak enak gitu. Clear ya? Nggak susah kan? Pak, izin Ya, bertanya Pak. ya Berarti mulu. kita maksudnya aktif itu kayak ngerjain kuisnya aja Pak atau Iya, gimana? kerjain aja malu-malu. Jadi recordnya ada gitu. Kan itu Baik, juga buat latihan aja buat kalian kan. Kerjain aja, nggak masalah. baik. Nggak Siap usah, Bapak. misalnya yang di forum nggak begitu ini nggak apa-apa. Yang penting lakukan kegiatan kalian ya. Paling nggak yang wajib itu kan mengumpulkan tugas ya sama mengerjakan kuis kan. Nah, kuis itu kan memang tidak setiap pertemuan ada gitu ya. Tapi artinya di Wiki Pajak kan dia kalian bisa kerjakan kapan saja gitu kan. Baik Bapak, terima Ya, kasih. tapi ini ya semuanya terdaftar ya, terdaftar ya Aksi ya. Saya sih ada yang belum join di Wiki, sudah semua ya. Iya, karena ya terus terang saya ngefilternya juga agak bingung karena dasarnya adalah NPM ya. Kalau NPM kan agak susah ya. Ya harus di VLOOKUP dengan data absen gitu kan ya. Ya butuh effort lah untuk melakukan itu. Oke, itu yang perlu saya sampaikan ya karena ternyata ada beberapa mahasiswa yang di kelas-kelas lain sih mudah-mudahan ya yang dosen-dosennya bilang oh ternyata belum terdaftar. Loh kok bisa ya? Ya itu ada alasannya sebagian besar karena diblokir. Oh, kalau diblokir itu berarti kan kalian salah format ya. Salah format itu artinya apa ya? Tidak sesuai dengan format yang baku mungkin penulisannya gitu ya. Tapi kalau diblokir kan bisa kontak adminnya untuk dibuka gitu ya. Jadi kalau udah diblokir ya bukan berarti terus nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kontak adminnya saja nanti akan dibuka. Tapi kalau di sini nggak ada yang diblokir artinya kan semuanya sudah sesuai dengan format yang disyaratkan. Oke, saya percaya mah 512 mah ini kan banyak anak-anak saya dulu gitu ya. Jadi saya paham lah karakteristik kalian. Oke, kita lanjut ya materi kita ya. Sebentar. Aksi.
Jangan lupa ya aksi ya. Iya. Jam 9. Oke. Sebentar ya, saya present dulu. Kelihatan slide saya? Terlihat, Pak. Ya. Terlihat. Oke ya, jadi kita pagi ini coba menganalisa ya proses bisnis untuk sektor manufaktur. Manufaktur, paham ya? Bisa membayangkan perusahaan manufaktur itu seperti apa? Bisa membayangkan ya? Bisa. Bisa ya. Oke. Ya, ini 2014 ya, Undang-Undang 2014 tentang perindustrian yang namanya industri. Itu adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau mempunyai manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Nah, manufaktur, nah itu bagian dari industri. Ya, jadi industri itu besar sekali ya, sektor besarnya lah industri. Nah, bagiannya itu salah satunya adalah manufaktur ya, atau pabrikan. Nah, macam-macam ya, kita waktu itu pernah ketemu dengan kelapa sawit misalnya ya kan. Nah, kelapa sawit itu kan ada yang masuk dalam sektor perkebunan, ada juga yang masuk dalam sektor industri ya. Nah, industrinya manufaktur kan. Misalnya industri perkebunan kelapa sawit. Nah, itu kan masuk dari bagian industri ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini industri 4.0 ya katanya sekarang ya, sudah menggunakan teknologi ya, IT mandate. Sekarang sudah mau lagi industri 5.0 ya. Perasaan kita 4.0 belum, udah 5.0 saja. ya hampir sama intinya ya. Menggunakan teknologi ya. Manufacturing assumes a transformation from raw material to finished good ya. Jadi manufaktur, pabrikan itu adalah mentransformasi bahan baku menjadi barang jadi. Ya kan? Nah, itu bisa manually ya, itu bisa tidak harus menggunakan mesin, tapi kalau kita bicara industri 4.0 berarti sudah menggunakan teknologi ya. Tapi kalau kita bicara industri pada umumnya, manufaktur pada umumnya itu bisa manual, bisa juga menggunakan mesin. Bisa produksi massal atau home industry ya. Nah, itu semuanya yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi itu namanya manufaktur. Barang jadinya itu ya tidak harus selalu bisa digunakan ya. Artinya maksud saya kalau kita bayangkan sebuah mobil ya, bahan baku besi, aluminium, mesin segala macam itu gabung jadi satu, dirakit jadi mobil, kemudian kita pakai mobilnya gitu ya. Yang dimaksud barang jadi ya mobilnya. Tapi ada juga yang barang jadi itu akan menjadi raw material untuk industri lain kan gitu ya. Interrelated.
Kan kalau kita bicara kemarin DFD kan seperti itu. Ya contohnya kelapa sawit tadinya, kalau kita bicara TBS, dan buah segar itu akan menjadi raw material bagi industri perkebunan kelapa sawit ya, untuk memperoleh inti sawit atau CPO. Atau biji plastik mungkin ya, kalau kalian pernah lihat nggak ya, kalau di sekelilingnya pernah lihat nggak industri yang mengolah, ini kita industri kecil-kecilan lah ya, industri kecil-kecilan yang mengolah botol-botol bekas aqua gitu ya, menjadi biji plastik ya. Ada yang pernah lihat nggak ya? Biasanya industri-industri yang home industry ya, meskipun ada juga yang industri besarnya ya. Ya kan kita tahu kadang kalau orang buat ember plastik itu yang buat nyuci di rumah ya, kemudian atau apa ya, plastik, bahan baku plastik kan sebetulnya masih kita perlukan ya. Plastik itu sebetulnya paling ramah lingkungan kalau kita bisa mengolahnya. Dibandingkan misalnya baterai handphone gitu ya, itu kalau sudah jadi limbah, wah itu susah itu udah berbahaya, radioaktif gitu ya, artinya penanganannya memerlukan cost yang tinggi. Tapi kalau plastik itu sebetulnya kan asal bisa didaur ulang, ya, plastik yang bisa daur ulang, ya plastik bahannya kan memang bisa daur ulang, itu ya nggak masalah sebenarnya buat lingkungan kan. Yang jadi masalah itu kan plastik yang tidak sempat terdaur ulang, ya, menjadi sampah, nah itu jadi masalah. Artinya di sini masalahnya bukan plastiknya, tapi bagaimana mendaur ulangnya. Kapasitas mendaur ulangnya itu harus ditingkatkan kan, seperti itu. Ya, cuman karena kapasitas kita masih kecil ya, salah satu caranya dengan membatasi konsumsi plastik. Contohnya kan begitu ya. Cukai plastik ya, cukai plastik itu ada yang tahu nggak? Sudah di RUU-nya sudah jadi undang-undang belum ya? Saya lupa ingat tuh. Tapi ya kayaknya sih RUU-nya sudah, tapi UU-nya yang belum. Jadi sebetulnya tinggal ketok palu saja sudah jadi cukai plastik. Jadi kalau kalian nanti belanja bahan berdasar plastik gitu ya, maka menjadi agak lebih mahal ya, karena ada cukai di situ. Oke, kemudian, nah tadi botol aqua itu kan raw materialnya ya, kemudian ditransformasi, diolah pakai mesin menjadi biji-biji plastik. Biji-biji plastik itu butiran-butiran plastik yang nanti akan diolah menjadi ember misalnya. Ember dipakai selama setahun 2 tahun, embernya jebol misalnya. Dibuang lah, nggak mungkin dipakai lagi ya, namanya bocor itu misalnya, dibuang. Nah dibuang itu nanti diambil pemulung, diolah lagi menjadi biji plastik lagi. Nanti mungkin jadinya gayung misalnya. Nah itu namanya konsep ekonomi yang berulang ya, atau membentuk suatu lingkaran, sirkular ekonomi. Nah itu yang harusnya kita lakukan supaya tidak terjadi sampah-sampah plastik ya. Kalau kita bicara plastik itu kan isunya pasti sampah plastik yang sampai ke lautan, dimakan sama ikan paus, dimakan sama ikan-ikan, jadi merkuri, ya. Kita mengkonsumsinya jadi stunting ya, kita jadi kurang gizi gitu misalnya, atau gizi buruk. Nah itu kan efeknya seperti itu. Itu kalau kita bicara tentang plastik gitu ya. Jadi artinya bahwa manufaktur itu ya mengolah tadi bahan baku, ya kan. Botol aqua itu yang sudah bekas pakai gitu ya, itu kan tidak mempunyai nilai ya, mempunyai value untuk digunakan gitu kan. Artinya pada saat dia diubah menjadi biji plastik, itu akan mempunyai nilai tambah. Salah satu ciri mempunyai nilai tambah itu adalah laku dijual gitu aja lah ya. Mudahnya mungkin begitu. Oh, ini laku dijual.
Artinya ditransformasi, bukan botol plastik kita jual menjadi botol plastik juga. Nah, kalau seperti itu namanya bukan manufaktur ya, tapi perusahaan dagang kalau gitu ya. Nah, botol plastik yang kosong kemudian kita tempelin atau dicat gitu jadi botol plastik yang dipakai lagi gitu misalnya. Nah, itu ya namanya bukan manufaktur kan. Oke. Nah, ini perbedaan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur ya. Kalau jasa itu yang pasti apa sih yang membedakan jasa dan dengan yang lain kira-kira apa? Jasa itu produk akhirnya apa? Finish good-nya apa? Ada yang bisa komen? Jasa itu finish good-nya apa ya? Keahlian mungkin, Pak. Oke, keahlian ya. Kita meng-hire konsultan misalnya KAP gitu ya, kantor akuntan publik itu kan berarti produknya jasa, berarti kita memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan keahlian si akuntan ini untuk membantu menyusun laporan keuangan kita, misalnya kan seperti itu prosesnya ya. Nah, produk akhirnya itu apa? Produk akhirnya adalah finish good-nya apa? Layanan ya, layanan dari keahlian mereka yang bisa kita rasakan. Jasa itu kan begitu ya. Kita mendapatkan manfaat dari keahlian seseorang dan manfaat itu bisa kita rasakan ya, karena meskipun kalau kantor akuntan publik itu tanda berakhirnya itu adalah laporan audit misalnya, laporan audit kan fisik Pak, kelihatan laporan keuangannya. Nah, iya betul, kelihatan. Tapi kan esensinya bukan itu ya. Tapi esensinya kan kita bisa merasakan bahwa kita ternyata dalam setahun ini punya omset sekian, punya laba sekian gitu ya. Punya aset sekian. Oh, ini bisa kita manfaatkan. Kan kita menjadi tahu dan kita bisa merasakan keahlian seseorang ya. Jasa itu kan seperti itu ya. Manfaat. Jasa itu manfaat. Oke, kalau dagang, dagang mungkin mudah ya. Dagang ya mudah Pak. Dagang itu ya ada konsumen datang, kita sediakan barangnya, kita jual gitu ya. Nah, itu dagang. Nah, apakah tidak ada nilai tambah di situ? Ya ada sih nilai tambahnya kan namanya margin ya, tapi nilai tambah itu kan tidak sebesar ya, tidak sebesar atau apa ya istilahnya ya, tidak sebesar atau sebermanfaat dari manufaktur. Ya, manufaktur itu kan dari besi menjadi mobil kan nilai tambahnya kan tinggi sekali gitu ya. Besi menjadi mobil. Nah, kalau kita dagang kan dagang baju gitu ya, ya pasti baju ya mungkin dulunya nggak ada mereknya gitu ya, kemudian kita tempelin merek, kemudian menjadi baju juga kan gitu. Nah, itu perusahaan dagang gitu kan, nah seperti itu. Nah, ini ada pemasaran, ada procurement gitu ya, ada konsumen, storing, penjualan. Nah, kalau manufaktur itu lebih kompleks gitu ya. Ada pemasaran, procurement, nah ada lagi yang namanya fabrikasi atau produksi. Ada bagian produksi ya, storing. Nah, nah ini sedikit intermezzo aja ya.
Kalau menghitung harga pokoknya perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur sama nggak? Beda, Pak. Ada poin apa yang membedakan itu? Cost accounting dapat ya? Dapat nggak ya? Mata kuliah cost accounting dapat nggak akuntansi biaya? Dapat, Pak. Dapat kan ya? Udah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Sudah lulus semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, ya itu. Di cost accounting gitu ya, mungkin kita tahu bahwa perusahaan manufaktur, perusahaan dagang itu kira-kira bedanya apa tuh menghitung harga pokoknya? Ada akun COGM, Pak. Ada akun? COGM. Ini siapa nih? Aldea, Pak. L. Iya. COGM. COGM itu apa sih, L? Cost of good. Cost of good. Ya. Harga pokok produksi gitu ya? Apa itu? Bukan? Ya, Pak, yang direct material ditambah harga. Sebelum apa itu? COGM itu sebelum apa? Sebelum COGS. Oke. COGM berarti melibatkan apa itu, L? Raw material tadi ya, betul? Melibatkan biaya langsung dan tidak langsung. Overhead ya gitu ya. Nah, kemudian manufactured. Iya, betul. Bagus sekali ya, masih ingat ya. Artinya menghitung, kita lihat proses bisnisnya juga kompleks, menghitung harga pokoknya juga akan kompleks ya. Karena di situ melibatkan, ya pasti tahu lah ya, ada raw material, kemudian ada beban langsung, tidak langsung tadi ya, ada yang overhead gitu ya, kemudian sampai ke work in process gitu kan, kemudian baru hubungkan dengan barang jadi, ketemulah harga pokok penjualan gitu ya. Nah, orang bilang sih, ada yang bilang harga pokok produksi atau harga penjualan gitu ya, tapi kan harga pokok produksi ya biasanya sebelum harga pokok penjualan tadi ya, COGM dan COGS. Nah kemudian kalau work in process terus dijual boleh nggak? Belum sampai finish good dijual gitu boleh nggak? Barang setengah jadi lah gitu, dijual gitu. Menurut saya boleh aja sih, Pak. Tapi nggak ada nilai tambahnya, Pak. Ya. Ya kalau ya tergantung ya, maksudnya gini ya, kalau kita lihat ada perusahaan-perusahaan itu yang nanti kita sampai ke sana ya, ada yang sistemnya itu disuruh bikin sampai setengah jadi gitu ya. Nah, kalau kontraknya seperti itu kan, ya konsumennya maunya setengah jadi, nanti finishingnya saya deh, karena spesifikasinya dia punya sesuatu gitu, misalnya yang khusus gitu ya. Nah kan bisa juga seperti itu. Ya, meskipun itu seolah-olah belum menjadi barang jadi gitu ya, tapi kan bisa juga dijual. Nah, meskipun dalam artian work in process itu ya akan menjadi finish good akhirnya kan begitu ya. Tapi kalau misalnya kontraknya sampai finish good kemudian sampai dengan work in process, nah kemudian dijual, itu biasanya adalah untuk barang-barang yang misalnya tidak memenuhi syarat ya, artinya work in process kemudian tidak memenuhi kriteria untuk jadikan finish good, nah akhirnya dijual gitu, kayak scrap gitu ya. Itu kan bisa juga dijual. Tadi betul kata Muluk, ya nilai tambahnya sih ada dikit ya, ada, tapi nggak sebesar finish good gitu ya. Tuh. Nah kalau di laporan keuangan penjualan scrap itu munculnya di apa tuh?
Bisa di other income, bisa Oke. ngurangi COGS. Nah, Ada 4 metode itu, Pak, seingat ya, saya. bagus. Sip. Nah, ya. Ya tentu perusahaan akan melakukan tax planning gitu ya. Kalau saya menjadikan other income, artinya situ ada unsur seperti apa gitu ya. Nanti PPh 25-nya gitu kan, artinya kan ya other income kan dikeluarkan gitu ya kalau ngitung PPh 25-nya gitu kan. Berarti lebih suka ditaruhnya di other income misalnya gitu ya. Atau taruhnya di COGS, artinya apa, untuk menghindari PPN 16D misalnya gitu kan, bisa juga. Ya, itu kan teknik-teknik mereka melakukan tax planning. Oke, tapi kan kita nggak bahas itu ya, kita bahas proses bisnis perusahaan manufaktur. Nah, ini supply chain ya, artinya kalau perusahaan manufaktur, nah dia pasti ada namanya kebijakan atau strategi SCM-nya ya, supply chain management ya. Nah, ini apalagi kondisi sekarang kalau kita bicara 4.0, industri 4.0 artinya tidak ada batasan geografis. Artinya ya sudah, berarti ini bisa dari seluruh dunia gitu kan. Supply chain manajemennya itu internasional gitu ya. Ya, bisa dari mana-mana saja ngambilnya karena dia sudah tidak dibatasi oleh batasan geografis di sini kan, seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini kalau kita gambarkan ya proses bisnisnya, itu kan dari starting material, kemudian manufacturing proses ya, ada machinery, tooling, power, labor, kemudian menjadi proses part. Proses part itu kalau jadi semua, kalau nggak ada ya ada scrap and waste. Nah di situ kan kita lihat di manufacturing proses itu sudah terjadi pertambahan dolar ya, nilai dolarnya dari 1 itu ya, gambar dolarnya, starting materialnya kan dolarnya cuma 1 tuh. Kemudian material in process atau manufacturing prosesnya itu value added, dolarnya menjadi 2. Dan di proses part-nya itu dolarnya menjadi 3. Nah, di situ kan di proses manufacturing proses itu sebetulnya sudah timbul value added gitu kan, tapi tidak sebesar finished good gitu kan. Jadi kalau tadi work in prosesnya istilahnya bukan work in proses ya, barang setengah jadinya ya, barang setengah jadinya dijual, ya nilai tambahnya sih ada, tapi tidak sebesar finished good. Paling mudah membayangkan proses bisnis perusahaan manufaktur itu adalah mobil ya, mobil. Nah, coba kita lihat ya, di sini saya kayaknya mana ya? Nah, coba kita lihat video dulu ya tentang Toyota Manufacturing Indonesia ya, atau biasa disingkatnya itu TMMIN ya, Temin, bacanya Temin. Perjalanan panjang selama 40 tahun telah membawa Toyota Motor menjadi bagian tak terpisahkan dari pertumbuhan negara. Waktu, tekad, dan kerja keras telah membimbing kami untuk menghasilkan produk berkualitas kelas dunia yang tercipta dari tangan-tangan handal anak bangsa. Guna menunjang proses manufaktur dan perakitan kendaraan Toyota, hingga saat ini, kami telah memiliki 4 pabrik kelas dunia yang terletak di Jakarta Utara dan Karawang. Pabrik Toyota Sunter 1 diperuntukkan untuk memproduksi engine, proses packing and fanning component, dan service part. Pabrik Toyota Sunter 2
merupakan pabrik yang menghasilkan produk press parts, casting parts, dan dies and jig fabrication. Pabrik Karawang 1 memproduksi mobil jenis IMV, Innovative International Multi-Purpose Vehicle, seperti Kijang Innova dan Fortuner untuk pasar domestik dan ekspor. Pabrik Karawang 2 memproduksi mobil jenis compact seperti Etios Falco, Vios, serta Yaris. Pabrik-pabrik tersebut telah dilengkapi oleh fasilitas produksi terlengkap yang tetap berpegang teguh pada penerapan health, safety, and environment yang telah sesuai dengan best engineering practice berstandar internasional. Dengan komitmen untuk menjadi green company, kami memiliki fasilitas-fasilitas ramah lingkungan dan berpedoman pada Toyota Environment Management System. Kami mengimplementasikan Toyota Production System yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dari aktivitas produksi, guna menghasilkan produk berkualitas secara konsisten. Proses produksi diawali oleh casting, yaitu proses peleburan dan pengecoran dari material dasar, hingga pada akhirnya menjadi blok mesin. Machining yaitu proses pembentukan dengan menghilangkan material yang tidak diinginkan dari hasil proses casting. Engine assembly yaitu proses perakitan komponen mesin menjadi satu mesin utuh. Inilah akhir dari proses produksi mesin. Pressing yaitu proses membentuk lembaran baja menjadi bentuk-bentuk mobil sebelum dirangkai. Welding yaitu proses pengelasan pada part-part kendaraan yang sudah dipres hingga akhirnya menjadi sebuah kerangka mobil. Painting yaitu proses pemberian warna sesuai dengan jenis dan tipe kendaraan. Assembly yaitu proses perakitan berbagai komponen menjadi satu unit kendaraan, yang kemudian dilanjutkan oleh proses quality control, di mana setiap kendaraan dengan seksama akan dicek setiap detailnya. Selain itu, kami juga melakukan proses packing and fanning komponen yang akan diekspor ke seluruh dunia. Hingga akhirnya komponen dan kendaraan terbaik Indonesia dengan kualitas tingkat dunia tersebut telah siap untuk menuju proses shipping, guna dikirimkan menuju ke pasar domestik maupun ekspor ke luar negeri. Dalam mengoptimalkan aktivitas operasional, kami menerapkan prinsip clean, drive, and comfort atau CBC. Prinsip ini kami kolaborasikan dengan passion, profesionalitas, dan komitmen dari setiap sumber daya manusia kami guna menghasilkan produk Indonesia yang mampu tampil bersinar di ranah global. Ya, udah lama nggak nonton bioskop ya. Jadi jadi ingat gitu ya. Nah itu ya kayak tadi kita lihat di Temin gitu ya, Temin atau Toyota Manufacturing Indonesia gitu ya, artinya itu yang memproduksi. Jadi kalau kita bicara Toyota itu kalau nanti kita sampai ke isu tentang transfer pricing itu sebetulnya sangat kompleks ya, sangat kompleks karena Toyota itu kan bagian induknya Toyota Astra gitu ya, Toyota Astra. Toyota Astra itu kan ada divisi manufacturing tadi, Temin gitu ya. Kemudian ada divisi distributornya ya atau dagangnya itu kan TAM, Toyota Astra Motor gitu ya. Kemudian itu contohnya yang Auto 2000 itu kalau kalian tahu ya. Itu kan dia cuma jual mobil.
Ada divisi jasanya ya, bengkelnya untuk after sales-nya gitu kan. Nah, itu kan sangat kompleks. Sementara Toyota itu pusatnya di Jepang, tapi pabriknya banyak ya, di Indonesia ada, di Vietnam ada, di Thailand ada. Nah, ternyata kita lihat di situ tadi tidak semua mobil Toyota itu dibikin di Indonesia ya, yang kita pakai di Indonesia ini tidak semuanya dibikin di Indonesia. Ada beberapa yang dibikin di Thailand gitu ya. Nah, tapi kita pakai di sini di Indonesia. Nah, itu kan nanti isunya jadi panjang ya, kayak bulat-bulat gitu ya. Itu, tapi itu nanti lah. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Proses, nah, input, activity, dan output jelas ya. Awal dari proses ya, activity tadi mengubah input menjadi output, dan output adalah hasilnya. Nah, ini sudah kita lihat ya, ini ya, waktu kita bikin sepeda kemarin ya. Nah, itu kan ada input, ada proses, activity, dan ada output. Nah, hasilnya sepeda. Nah, kalau kita kaitkan dengan pertemuan kita di awal-awal, yaitu ada tentang jenis-jenis proses bisnis ya, atau ada 3 macam, yaitu manajemen proses, supporting, dan core. Nah, itu bisa kita lihat lagi ya, kalau di sini yang namanya core itu karakteristiknya apa? Proses mendasar yang harus dilalui perusahaan dalam menghasilkan produk. Menghubungkan berbagai bagian perusahaan membutuhkan perhatian lebih ya. Jadi core ini yang utama ya, tentu akan membutuhkan perhatian lebih. Perhatian ini dalam arti apa? Ya budgetingnya, ya costingnya, processingnya, semuanya itu pasti akan lebih banyak membutuhkan perhatian dibanding supporting atau manajemen kan seperti itu. Optimalisasi proses ini bertujuan agar terdapat penambahan value pada setiap tahapan. Dan perbaikan proses ini akan berdampak langsung pada output. Nah, kita lihat contohnya Toyota tadi. Toyota tadi itu dulu, ya ini kan sekarang sudah kelihatan ya. Dulu itu kalau nggak salah proses paintingnya itu dia tidak punya alat itu. Artinya dia harus maklonkan ya, maklonkan ke perusahaan lain untuk painting gitu ya. Akibatnya terjadi masalah quality control. Ternyata banyak perusahaan paintingnya itu yang tidak sesuai dengan spesifikasi Toyota misalnya. Ya, akhirnya dia membuat perbaikan proses dengan menempatkan painting itu sebagai core proses ya, artinya dilakukan di Toyota. Dan ternyata hasilnya lebih bagus ya, artinya scrap-nya, waste-nya, barang gagalnya itu menurun drastis ya, sehingga Toyota di sini diuntungkan dengan efisiensi gitu kan. Tidak perlu lagi meskipun dia juga harus melakukan investasi lagi ya, berarti tambah mesin, tambah resources dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau supporting, nah ini yang tidak langsung ya, proses manajemen, akuntansi, dan HRD itu akan mendukung berjalannya perusahaan. Meskipun tidak memberikan nilai tambah secara langsung, namun proses ini akan membantu terciptanya lingkungan kerja yang solid. Ya bayangkan gitu ya, kalau misalnya karyawan itu kerja tapi nggak jelas. Ini jabatan saya apa sih, naik pangkatnya kapan sih, apa saja yang saya terima sih, asuransinya ada nggak, BPJS-nya gimana. Tentu kan itu akan membuat etos kerjanya juga akan menurun gitu ya. Artinya dia harus memikirkan hal-hal lain. Nah, itulah tugas-tugas dari HRD misalnya. Akuntansi juga kan untuk menentukan salah satu indikator keberhasilan seorang pegawai misalnya gitu kan.
itu kan bisa menggunakan basis akuntansi. Divisi ini misalnya ternyata saving budget sekian, oh berarti dia berhasil gitu misalnya. Ya itulah namanya supporting ya. Dan manajemen tidak memberikan nilai tambah secara langsung buat konsumen air, ya dia yang memonitor dan menganalisis. Tapi manajemen ini juga harus ada ya, tidak bisa tidak ada karena ini akan menjadi representasi sebuah perusahaan. Perusahaan nggak ada manajemennya ya aneh gitu ya. Ya bisa jalan mungkin tapi ya ala kadarnya. Tidak tahu desainnya, tidak punya tujuan. Perusahaan palu gada gitu ya, apa aja lu mau gua ada gitu. Itu ya seolah-olah tanpa manajemen gitu ya. Nah, ini saya ini ya sudah karena ada di slide ini ya, cuman ini sebagai pemahaman saja ya. Kalau kita kaitkan dengan laporan keuangan dan SPT tahunan PPh Badan itu kan, nah ini tadi kata LDA, ya. Ada COGM di situ ya, cost of good manufacturing. Nah, situ ini kan contohnya ya, balance sheet dan P&L itu kan di sini kan. Ya, tapi kita nggak bahas ini ya, ini kan mata kuliah yang lain gitu ya. Oke, kemudian catatan laporan keuangan. Nah ini kalau kita lihat Sumi Indokabel ya, Sumi Indokabel dia lakukan perbandingan gitu kan, nah, untuk beban pokok penjualan dan penjualan. Nah ini sebetulnya untuk melihat growth perusahaan gitu kan, pertumbuhannya seperti apa. Oke. Ini apa bedanya dengan tadi ya? Sama kan ya? Ya sudahlah. Nah ini SPT. Ada yang belum pernah lihat SPT tahunan? Pernah, Pak. Nah ya. Harusnya ini wajib paham ya kalian, ini kan nanti basic kita dalam menganalisa aspek perpajakan gitu kan. Nah, ini kan formatnya seperti ini gitu ya. Kemudian di situ jenis usahanya itu kalau manufaktur ya tulis industri apa gitu ya, clue-nya apa. Nah, clue itu sekarang sudah 6 digit itu ya. 6 digit. Kalau dulu 5 digit, sekarang sudah naik menjadi 6 digit disesuaikan dengan klasifikasi usaha yang di BPS ya, Badan Pusat Statistik, supaya inline. Kalau dulu beda itu, akhirnya susah mengidentifikasinya. Nah, lampirannya, nah situ kan ada harga pokok penjualan gitu ya, lampiran 1. Kemudian khusus ya, lampiran 2 khusus, ini tentang perincian HPP ya, atau biaya usaha lainnya gitu kan, artinya ya tinggal disesuaikan. Kalau dia manufaktur ya isinya ya seperti itu ya, ada kolomnya di situ ya. Kemudian ada transkripnya, nah ini juga harus diisi, perusahaan manufaktur industri, jadi memang sudah dipisahkan oleh DJP terkait dengan transkrip, ini perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Itu transkripnya berbeda ya di situ ya. Nah, habis. Belum lah ya. Nah, ini contoh juga nih. Nih, kita lihat. Sepatu bata, tahu nggak sepatu bata? Tahu. Oh. Kalau batu bata tahu ya, batu bata. Nah, kenapa namanya bata?
Ya, karena dulu itu pabriknya di Kalibata. Dulu depan, ada yang pernah ke Kalibata nggak, komplek pajak Kalibata? Kalibata City itu? Ada yang pernah ke sana nggak ya? PKL di PMA 1, PMA 2, PMA 3, PMA 4, PMA 5 gitu? Kalian sudah PKL belum ya? Belum PKL. Belum PKL, Pak. Oh, ya, sorry, maaf. Saya nggak begitu paham dengan konsepnya ya gitu. Tapi ya artinya ya Kalibata City, kalau kalian pernah dengar Kalibata City itu dulu pabrik sepatu bata. Jadi kalau dulu saya pernah kantornya di Kalibata, jadi kalau beli sepatu tinggal nyebrang aja beli bata di sana gitu kan misalnya. Nah, bata ini kan kita bisa masukkan dalam manufaktur ya. Bata itu kan membuat sepatu, finish good-nya sepatu. Tapi kan dia melakukan proses ya, nggak cuman jualan saja. Tapi dia membuat sendiri sepatunya itu. Sepatu Bata TBK, nah, asosiasi dari Bata Shoe Organization, tahun 31 dulu ya. Nah ini kalau sebelum ada wiki pajak, nah itu waktu saya pertama-tama ngajar proses bisnis itu, tugas mahasiswa itu membuat seperti ini ya. Jadi kumpulkan informasi perusahaan manufaktur misalnya, terserah apa saja, kemudian buat profilingnya, kemudian identifikasi proses bisnisnya dan aspek perpajakannya. Nah, tapi sekarang kan kita sudah ada wiki pajak, artinya semuanya ngikut ke wiki pajak ya, jadi RPS-nya sedikit berubah. Nah, ini kan kita lihat ya, bata itu ternyata nggak cuman memproduksi bata ya. Ya kan, bata. Nggak cuman jualnya bata doang. Produksinya sih bata, betul. Tapi dia juga menjual Northstar. Sepatu Northstar tahu? Pernah lah ya, dengar ya. Northstar, Bubble Gummers, dan Marie Claire. Nah, itu lisensi ya, artinya berarti Bata membeli lisensi kan. Ya, lisensi dari Northstar, Bubble Gummers, dan Marie Claire dengan total 536 toko. Visinya apa, misinya apa. Nah ini ya kan, Bata itu kan tagline-nya begini ya, all this time Bata first principle of shoemaking has remained our customer, our master. Wih, ya dia tagline-nya gitu ya, our customer, our master. Nah inputnya ini kan bahan bakarnya, bahan bakarnya. Bahan bakunya apa itu? Nah itu ya ada sol, karet atau sintetis, atau sintesis apa sintetis ya? Kain ya, jadi bahan bakunya seperti itu. Bisa kulit, bisa denim, bisa bludru. Nah, kemudian ada pendukung lainnya ya, tali sepatu, kancing, zipper. Itulah inputnya yang akan diolah. Prosesnya macam-macam ya. Kalau tadi kan Toyota itu juga macam-macam ya. Pertama kan tadi apa ya tadi proses yang pertama? Saya lupa. Ada welding ya, waktu pengelasan, kemudian ada painting terakhir gitu ya. Nah ini pertama cutting kalau gitu kan. Pemotongan bahan baku sebelum dibentuk menjadi upper sepatu. Nah, upper sepatu itu apa? Ujung depan ya. Jadi prosesnya seperti itu. Potong-potong dulu bahan bakunya ya, kemudian dijahit. Membentuk upper sepatu ya. Upper sepatu itu berarti sepatu tanpa sol. Ya, jadi kalau dipakai ya kelihatan kakinya ya. Sama juga nggak pakai sepatu karena nggak ada sol sepatunya.
Nah, ini stock fit. Nah, ini baru menggabungkan dari bottom sepatu ya, midsole, outsole sampai membentuk bottom sepatu. Nah, ini macam-macam ya istilahnya ya, ada insole, midsole, outer sole. Nah, kemudian, nah setelah di situ di assembling ya, artinya bagian upper yang diproduksi dari divisi sewing, kemudian bagian bottom dari divisi stock fit itu digabung membentuk sepasang sepatu. Nah, ini adanya di assembling. Menggabungkan dari berbagai divisi, dari berbagai proses. Nah, ini finishingnya ya, ujung akhirnya. Nah, ini prosesnya kan seperti ini. Outputnya, nah ini. Ya. Kok Nike? Oh, emang Bata juga menjual Nike ya? Ya, sudahlah. Mungkin ya, kali saya nggak. Tapi kalau ini sudah ada di sini artinya ya sempat menjual Nike ya. Now available at Bata Store tuh, Nike kan. Ada Cipinang City Mall, Bata Denpasar, Supermall Karawaci, Bintaro Exchange. Nah, udah lama nggak ke Bintaro Exchange ya. Mall Arta Gading, Botani Square, Mall Bali, Medan Fair Plaza. Nah, itu. Si yang dari Medan, nah tuh Medan Fair Plaza, Bali, Jimbaran, Nusa Dua dan sebagainya. Nah itu kan seperti itu. Ini intinya kalau kita lihat di sini kan proses manufaktur ya, artinya dari bahan baku diproses tadi macam-macam gitu ya, cutting, sewing, assembling, nah dan sebagainya, kemudian jadinya output. Nah ini identifikasinya itu kan ada macam-macam itu kan developing the process inventory. Nah itu ini struktur organisasinya seperti ini nih Pak Bata itu. Ya dia punya audit committee. Nah ini sebetulnya audit committee ini kan terpisah independen ya karena dia menjaga GCG ya. Good governance sebuah perusahaan. Ya tata kelolanya harus benar, itu harus ada di audit committee. Ya artinya ya sesuai dengan kaidah-kaidah, tidak ada korupsi, tidak ada nepotisme, KKN itu nggak ada gitu ya di sana, sama. Nah ini deskripsinya, nah ini establish the foundation. Nah ini menjelaskan salah satu proses ya. Cutting proses itu pemiliknya produksi, deskripsinya apa. Ini waktu itu saya mintanya cukup satu proses saja, padahal prosesnya kan banyak tadi ya. Dan nah ini proses proses mapnya ya, seperti ini saja gitu. Ya ini akan lebih baik kalau kalian sih bisa menggunakan flowchart atau DFD gitu kan. Nah, tapi ini mungkin dia tidak bisa mendapatkan ya sudahlah. Nah, ini core prosesnya siapa, support prosesnya siapa, dan manajemen prosesnya siapa. Nah, ya kan kalau Bata itu kan production, marketing, dan purchasing gitu ya misalnya untuk core prosesnya. Nah, supportnya ya costing, HRD, accounting, nah itu kan. Nah, aspek perpajakannya, nah ini secara sederhana seperti ini ya. Ya karena dia ada ekspatriatnya, berarti ada 26-nya gitu ya. Kemudian dia punya merek dagang tadi ya, Northstar, Bubble Gummers, Marie Claire, Nike, berarti ada royalti atau lisensi gitu ya. Nah, aspek perpajakan secara sederhananya kan seperti ini. Oke, ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, kita lanjutkan materi kita yang terakhir adalah tentang ini nih. Mana PPT saya ya? Nggak ada. Nah, manufaktur, nah itu kalau kita teliti dalam praktis ya, kenyataannya dalam prakteknya, itu ternyata tidak semuanya itu adalah full manufacturing. Ya. Nah, kalau kita bicara karakterisasi sebuah perusahaan manufaktur, nah itu kan kita lihat di sini adalah ada yang namanya manufacturing itu toll manufacturing. Jadi ada tiga jenis manufaktur. Industri manufaktur ya, itu kalau kita bicara itu ada yang toll manufacturing, ada yang nanti aja. Toll manufacturing, kemudian kontrak manufacturing, dan yang ketiga itu fully fledged manufacturing ya. Yang full, namanya fully fledged, itu nanti yang ketiga, itu berarti dia melakukan fungsi manufaktur dari awal sampai akhir. Nah, kalau toll manufacturing ini adalah perusahaan yang menghasilkan atau melakukan proses manufacturing service ya. Artinya dia melakukan jasa manufaktur. Contohnya gimana Pak? Nah ini seperti ini alurnya ya. Jadi kalau toll manufacturing itu seperti ini. Ada perusahaan ya, prinsipal ini perusahaan yang mau kita teliti. Dia misalnya menjudge gitu ya, melabeli dirinya saya perusahaan manufaktur. Oke. Kemudian mendapat order dia, nah kan, mendapat order. Entah dia tidak mampu, entah dia tidak punya resources, maka dia menghubungi perusahaan manufaktur lainnya. Nah ini akan menjadi isu transfer pricing kalau manufaktur lainnya ini related party ya, atau punya hubungan istimewa. Tapi kalau ini misalnya kita kesampingkan itu dulu, ya berarti ini perusahaan lain gitu misalnya ya. Nah kalau toll manufacturing itu prosesnya seperti ini. Oke, saya dapat order nih dari perusahaan gitu ya. Bikinin dong saya sebuah sepatu tadi misalnya, sepatu. Oke, nah sepatu tapi kita toll manufacturing kontrak ya. Kontraknya jelas hitam di atas putih menyebutkan namanya toll manufacturing kontrak. Nah, kalau seperti ini maka ya namanya toll manufacturing itu raw material ya, bahan bakunya itu disediakan oleh prinsipal. Prinsipal mau bikin sepatu, maka ke prinsipal dia beli dulu raw materialnya. Ya, kain, sol sepatu, tali sepatu, dia kumpulkan. Nah, kemudian baru dia berikan kepada manufacturer. Ya, berikan kepada manufacturer. Nah, seperti ini. Ya, tentu supplier akan memberikan invoice kepada prinsipal ya, artinya alur uangnya, arus uangnya itu prinsipal bayar kepada supplier. Namun arus barangnya, yaitu supplier langsung kirim ke manufacturer. Oke. Nah, alur barangnya seperti itu, diproses ya, muter-muter dulu dia manufakturernya, proses, kemudian ya dia akan menagihkan gitu ya. Ini invoice-nya dari jasa saya mengolah raw material ini ya kepada prinsipal. Oke. Kemudian lihat
sepatu tadi yang sudah dikerjakan oleh manufacturer itu akan dikirimkan kepada distributor prinsipal. Tapi administrasinya, pengiriman administrasinya lah ya, administrasinya itu adalah dari prinsipal kepada distributor. Nah ini ya. Nah, kemudian baru distributor kepada konsumen. Nah ini toll manufacturing seperti ini ya. Jadi ada perusahaan ya kayak prinsipal itu. Prinsipal itu kan seolah-olah dia manufacturer, ya kan? Manufaktur. Tapi kan dalam kenyataannya ternyata dia tidak murni manufaktur. Nah, seperti itu kan. Jadi prinsipal ya akan disebut sebagai toll manufacturing. Ya, gitu kan. Artinya dia hanya menjalankan fungsi mengolah finish good saja gitu kan. Raw material administrasi di dia, finish good administrasi di dia, tapi aliran barangnya, flows of good-nya itu dari supplier kepada manufacturer, dan good flow-nya pada saat barang jadinya ya juga dari manufacturer kepada distributor. Ini ada yang model seperti ini ya, jadi kalian nanti kalau menganalisa proses bisnis perusahaan, kalau dia bilang manufacturing, harus dalami lebih lanjut ya. Ini dia kategorinya manufacturing yang mana? Toll manufacturing, contract manufacturing, atau fully fledged. Jatuhnya kayak jasa maklun gitu, Bang. Iya, betul. Cuman ya memang harus dianalisa lebih lanjut, Muluk. Artinya di sini agak rumitnya itu invoice supplier kepada prinsipal gitu ya, tapi barangnya kepada manufacturer. Itu mungkin kan kita, kalau kita jadi pemeriksa pajaknya misalnya kan, waktu kita periksa manufacturer kan agak aneh gitu kan, ada barang masuk kok nggak ada invoice-nya gitu. Nah, nanti akan ketahuan, harusnya mereka memberikan kontraknya nih, kontrak saya toll manufacturing nih kepada prinsipal nih Pak. Atau prinsipal diperiksa juga kan begitu ya. Loh, kalian ini ada raw material masuk kok nggak ada mesin-mesin, nggak ada proses gitu ya. Kok tiba-tiba langsung finish good gitu. Ini manufacturing bukan. Nah itu kan perlu dianalisa lebih lanjut. Ini kalau kita lebih jelimet ini, mana PPh 23-nya, mana PPN-nya, ini alirannya kemana, siapa yang menerbitkan faktur. Nah sudahlah, itu nanti saja. Pak, izin bertanya Pak. Iya, Husnul ya? Iya Pak. Iya. Itu distributornya bisa prinsipal itu sendiri atau biasanya perusahaan lain Pak? Nah, ini kalau kita bicara toll manufacturing, distributornya terpisah nih, Husnul. Terpisah. Jadi kan tidak boleh ada undang-undang anti monopoli gitu ya sekarang itu ya. Tidak boleh bikin konglomerasi gitu. Artinya tidak boleh dia yang bikin, dia yang jual. Itu kan seperti itu dilarang sebetulnya ya. Meskipun ya harus bikin entitas lain gitu. Jadi kalau seperti ini distributornya pihak lain. Nah, artinya entitas yang lain gitu. Entitasnya lain dengan prinsipal gitu, Husnul. Oh iya Pak. Berarti prinsipal itu seperti hanya menyuruh-menyuruh, tidak bekerja.
mungkin dia punya nama besar gitu misalnya gitu ya. Ini contohnya Nike lah, ini seperti ini kan. Tapi sorry, Nike itu dia tidak memesan, bukan Nike, sorry ya. Ini Nike itu nanti kontrak manufacturing setelah ini. Ini memang dia membeli, ya nyuruh-nyuruh betul ya. Ini saya beli bahan baku, tapi barangnya langsung ke ini ya, maklon saya gitu ya misalnya, sub saya ya gitu. Nah betul. Nah tentu ini kan perlakuannya nggak bisa dipersamakan dengan manufacturing murni kan. Nah. Yang kedua itu ya manufacturing service kan ya. Nah ini contohnya dulu ya. Desainer nih biasanya begitu ya. Contohnya desainer ya, sorry. Saya tadi Nike itu kontrak, sorry. Itang Yunas kalian tahu nggak ya? Ini mah zaman saya. Mungkin kenalnya sekarang siapa? Ivan Gunawan ya. Nah itu kan sebetulnya ini toll manufacturing ini. Si Ivan Gunawan itu kan dia menyediakan bahan baku gitu ya, atau desain gitu kan. Nah kemudian yang menjahit ya orang lain gitu, bukan dia. Nah, misalnya gitu ya, ada penjahit-penjahit lain gitu kan. Nah itu bikin desainnya seperti ini, bahannya ini ya. Bahan disediakan oleh si desainer. Nah ini kan kemudian penjahit. Nah ini dalam prakteknya bisa seperti ini juga sih teman-teman ya, yang lain juga. Tidak selalu flow of goods ini dari manufacturer ke distributor ya. Bisa juga dia kembali lagi ke prinsipal. Nah prinsipal serahkan ke distributor. Nah itu juga masuk dalam kategori toll manufacturing. Nah, ini contoh di sini kan seperti itu ya. Jadi penjahit-penjahit yang misalnya di pasar-pasar itu yang menerima order dari Ivan Gunawan, nggak mungkin dia jual bajunya Ivan Gunawan langsung ke konsumen kan. Dia balikin lagi ke Ivan Gunawan, dilabeli lah gitu ya, dikasih tanda IG atau apa gitu ya, kemudian baru Ivan Gunawan jual ke konsumen. Nah proses seperti ini maka Ivan Gunawan itu akan menjalani fungsi sebagai toll manufacturing. Habis. Oke, tinggal dikit lagi saya selesaikan dulu. Kemudian, nah ini terkait transfer pricing ya. Sudah belajar transfer pricing belum? Dikit Pak, di cost accounting. Oh, cost accounting, bukan di international taxation ya, bukan ya? Belum Pak, enggak, di PI enggak ada materi transfer. Kalau metode-metodenya pernah tahu nggak, Muluk? CUP gitu misalnya, NNM? Belum Pak, tapi belajar sih. Ya sudah ya. Oke. Ya sudah, saya berarti lewatin saja. Nah, tapi nanti kita akan sampai sedikit ya konsep-konsep tentang transfer pricing ya. Indofarma ini juga begitu ya. Dia itu adalah bentuknya toll manufacturing. Ya, jadi dia menerima pekerjaan dari industri obat yang lain ya. Ini Indofarma ini membuat obat. Ya, jadi kliennya bisa dalam negeri, bisa luar negeri ya. Bisa Kalbe Farma, bisa macam lah ya, obat itu ya. Nah itu salah satu contohnya. Nah yang kedua kontrak ya. Kontrak itu saya lihat seperti ini.
bedanya ya kontrak manufacturing dengan tol. Nah, itu kan kita ada prinsipal, ada manufacturer, ya kan seperti itu. Nah, kalau kontrak manufacturing, maka prinsipal langsung bikin kontrak kepada manufacturer. Bikinin saya sepatu misalnya, Nike gitu ya, atau bikinin saya PlayStation. Maka manufacturer akan langsung membuat barangnya, artinya semua raw material gitu ya, itu disediakan oleh manufacturer. Nah, bedanya itu. Jadi salah satu yang membedakan adalah siapa yang menyediakan raw materialnya. Ya. Oke. Itu film apa ya tadi ya? Nah, kemudian raw materialnya, flow-nya kan ke situ ya. Nah, itu kan membedakan. Tadi kalau kita tol manufacturing kan posisi supplier di sini ya. Diolah, kemudian, nah ini sama. Nah, ya. Flow of good-nya sama ya, bisa langsung ke distributor atau kembali lagi ke prinsipal, sama ini, baru ke konsumen. Jadi yang membedakan di sini adalah posisi supplier ya. Kalau tol manufacturing ada di sini, kalau kontrak manufacturing adanya di sini. Oke, berarti kalau seperti ini si prinsipal malah nggak ngapain sama sekali ya, Husnul ya. Cuma bikin kontrak, dapat order, bikin kontrak gitu aja ya. Nah. Oke, tapi kita lihat nanti ya, kita lihat. Ini salah satunya contohnya Foxconn ya. Foxconn ini yang bikin iPhone ya. Apple itu kontrak dengan Foxconn untuk membuat iPhone misalnya. iPhone itu ya Foxconn yang belanja raw materialnya gitu kan. Segala sesuatu semuanya dibuat oleh Foxconn. Foxconn yang membuat iPhone, nanti yang jual adalah Apple gitu kan. Foxconn ini di Taiwan ya. Di Taiwan dia emang kontrak manufacturing yang besar. Kemudian produknya itu selain iPhone ada Kindle, ada BlackBerry zaman dulu ya, iPad. Nah, ini kan turunan-turunan dari produk-produk Apple gitu kan. Kindle itu Sony ya, Sony. Kindle itu buat baca buku, e-book, buat baca e-book. Kindle, PlayStation, nah PlayStation Sony jelas, Xbox, Microsoft ya, Nokia dan Wii U. Wii U itu kan sama kayak Nokia gitu kan ya. Nah ini Foxconn, itu kontrak manufacturing. Nah ini yang ujung ke ujung, nah artinya dia yang beli raw material, dia yang proses, dia yang serahkan kepada distributor, dia yang produksi barang jadi, itu contohnya adalah Polytron. Ini namanya fully fledged manufacturing. Nah inilah yang disebut manufacturing yang murni, yang full ya ini, fully fledged. Semua fungsi ada di dia gitu kan. Raw material, funding client, research development, dan sebagainya ya. Polytron itu nggak cuma TV ya. Polytron itu macam-macam sekarang ya. Ada handphone ya. Ada nggak handphone Polytron ya? Ada ya? Ada, Pak. Ada. Canggih malah ya kayaknya handphone Polytron itu. Bisa nonton TV kalau nggak salah ya. Dulu kan ada ngetren tuh ya handphone jadi TV gitu ya. Sekarang masih ada nggak ya?
asik juga itu ya. Sekarang orang nonton TV di YouTube ya. Nah itu kan perubahan zaman. Fully fledged ya. Nah kalau kita lihat, nah atau Mas Pion. Nah Mas Pion juga fully fledged. Mas Pion ini kan tagline-nya terkenal ya. Mas Pion tuh tagline-nya apa ya? Ya. Di Surabaya ini kalau nggak salah Mas Pion ini kan ya. Nah ini tadi bedanya ya kalau kontrak dengan toll manufacturing, ya kan? Kalau toll manufacturing itu dari supplier langsung ke prinsipal invoice-nya, tapi kalau kontrak itu dari supplier kepada kontrak manufacturer ya, artinya subnya itu yang menyediakan. Nah, kalau kita analisa dari sisi VAR, ya, VAR itu function analysis report ya. Yang remunerasinya paling rendah itu toll manufacturer ya. Remunerasinya paling rendah karena dia cuma mengerjakan saja. Kontrak manufacturer menengah ya, artinya dia sedikit lebih tinggi hasilnya, remunerasinya dibandingkan toll manufacturer. Sekaligus fungsi dan resikonya, bukan report ya. Function analysis dan resiko ya. VAR itu ya. Fungsi analisis dan resiko. Fungsi aset resiko. Nah, saya sampai lupa. Bukan VAR jauh ini ya, bukan VAR jauh. Ini VAR ini singkatan ya. Function, aset, dan resiko. Nah itu yang paling tinggi fungsinya ya fully fledged. Tapi resikonya juga paling tinggi ya, karena dia investasinya sangat besar. Kalau gagal ya ruginya berkali-kali lipat gitu ya dibandingkan cuma toll manufacturer. Toll manufacturer kan fungsinya cuma sedikit, asetnya juga nggak banyak, resikonya juga sedikit. Itu akan sebanding ya, VAR-nya akan sebanding. Kontrak manufacturer menengah ya, artinya dia kan asetnya lebih tinggi dibanding toll karena dia mampu menyediakan raw material kan gitu. Oke, itu jenis-jenis dari manufacturing ya. Nah, distributor ini nanti minggu depan ya, karena ini untuk minggu depan. Distributor ini nanti jasa ya. Nanti yang kita minggu depan itu yang service provider. Sampai sini ada pertanyaan? Ini slide ini nggak ada di wiki pajak nih. Nanti saya kirim ke kalian deh. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Mungkin belum ada, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada udah jam 9 ya. Pas nih, aksi ya. Saya foto dulu. Kita
Oke. Itulah yang bisa kita pelajari hari ini ya tentang proses bisnis manufaktur ya. Artinya manufaktur itu kan merubah input bahan baku menjadi outputnya barang jadi dengan adanya proses yang akan menambah nilai tambah ya. Nah, proses manufaktur itu ada 3 sebetulnya dalam prakteknya, yaitu tadi toll manufacturing, contract manufacturing, dan fully fledged manufacturing. Itu mungkin yang perlu kalian perhatikan. Kemudian karakteristik dari manufaktur ya, artinya even dia di proses, di activity gitu ya, work in process, itu sebenarnya sudah ada nilai tambah. Meskipun tidak sebesar nilai tambah di finished good. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian kuliah kita. Kita ketemu lagi minggu depan ya di jam yang sama. Kemudian karena ini sudah mendekati UTS, tingkatkan aktivitas kalian dengan mengerjakan kewajibannya di Wiki Pajak ya. Oh iya minggu depan, ya minggu depan berarti sudah ada yang presentasi ya untuk. Iya Pak. Saya ambil 2 kelompok seperti biasa, dia nanti diacak ya siapa yang akan tampil. Jangan lupa upload, submit di Wiki Pajak ya tugas-tugasnya. Baik Pak. Tugas kedua ini berarti ya. Iya Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya. Oke. Terima kasih semuanya.